Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem website klinik kesehatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Naufal Mirjalila, Jonathan Aditya Saputra, dan Alif Abdurrahman. Daftar isinya yaitu meliputi latar belakang, flowchart, use case diagram, penjelasan web, after revisi, live demo, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang, banyak klinik kesehatan yang saat ini masih mengandalkan proses administrasi manual untuk pencatatan data pasien, dokter, dan jadwal janji temu. Tergantungan pada sistem konvensional ini seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti lambatnya pelayanan, tingginya risiko kesalahan pencatatan atau biasa disebut dengan human error, dan kesulitan dalam mengelola data secara efisien. Proses yang tidak terintegrasi ini dapat menghambat alur kerja dan mengurangi kualitas layanan yang diterima pasien. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengembangan sebuah sistem informasi manajemen berbasis web menjadi solusi yang sangat diperlukan. Di sini ada flowchart atau biasa disebut alur diagram. Kita terdapat dua user yang dimana si pasien dan juga admin. Untuk user terlebih dahulu, kita akan melakukan register terlebih dahulu, kemudian login. Setelah itu masuk ke dashboard user. User dapat membuat janji temu. Setelah itu mengisi form janji temu, dan jika ingin kembali ke dashboard, maka akan masuk kembali ke dashboard. Jika tidak, maka berakhir programnya. Setelah itu dari admin. Admin melakukan login, kemudian masuk ke dashboard admin. Admin dapat mengelola dokter. Setelah itu dapat mengisi form tambah dokter, kemudian data masuk ke dalam database. Jika ingin kembali ke dashboard, maka akan kembali ke dashboard admin. Jika tidak, maka akan langsung berakhir. Berikut use case diagram usernya. User melakukan login. Setelah itu, user dapat membuat form janji temu dan masuk ke dashboard user. Use case diagram admin. Di mana admin dapat melakukan register dan juga login. Setelah itu, admin langsung masuk ke dashboard admin, yang dimana terdapat kelola dokter. Kelola dokter ini dapat mengedit data, menghapus data, maupun menambah dokter. Penjelasan web. Di sini ada halaman utama kami, itu yang di atas ada beranda tentang kami, kemudian ada loginnya. Untuk form register sendiri, seperti ini, ada nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi. Dan ini untuk form loginnya, harus memasukkan alamat email yang sudah dibuat dan juga kata sandinya. Berikut tampilan dashboard admin, di mana admin dapat mengelola dokter, dan di sini dapat menerima atau menolak request dari si pasien. Untuk form kelola dokter sendiri, itu seperti ini. Terdapat nama-nama dokter yang sudah ditambah dokter. Setelah itu, untuk form tambah dokternya, terdapat nama dan spesialisasinya. Untuk dashboard user, seperti ini tampilannya. Jadi total janji temu yang dibikin, kemudian berapa yang akan dikonfirmasi, masih menunggu kepastian. Setelah itu yang disetujuinya. Jika sudah disetujui, maka akan berwarna hijau. Jika masih belum, maka akan berstatus menunggu. Selanjutnya ada form janji temu, yang dimana form janji temu ini form untuk janji temu antara pasien dan juga dokter. Di sini ada pilih dokter, dokter yang apa yang mau ditemui, kemudian keluhannya apa, dan juga waktu janji temunya mau kapan gitu. Selanjutnya after revisi akan diserahkan kepada Alif Abdurrahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Jonathan sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, klinik kesehatan, yang sudah direvisi dengan menambahkan fitur searching, sorting, pagination, dan ekspor data. Di sini fitur yang direvisi ada menambahkan searching. Kita menambahkan searching ini berdasarkan nama dan spesialisasi. Selanjutnya di sini menambahkan fitur sorting berdasarkan nama dan spesialisasi juga, menambahkan fitur ekspor, Excel dan PDF, dan di sini menambahkan fitur pagination. Jadi setiap 4 data dokter dia akan pindah ke slide berikutnya gitu. Nggak numpuk sampai 5 misal. Selanjutnya penambahan revisi di sini menambahkan sebuah fitur searching berdasarkan nama. Di sini dicontoh berdasarkan nama Alif yang muncul yang ada nama Alifnya. Selanjutnya di sini kami mencari berdasarkan fitur searching ASC dan DSC di bagian nama. Jika di URL-nya itu ASC, berarti urutan namanya itu berdasarkan abjad A sampai Z, dari terkecil sampai dari awal sampai akhir. Jika DSC itu dari Z sampai A, dari akhir hingga awal abjad. Selanjutnya di sini juga sama seperti sebelumnya, di bagian spesialisasi menambahkan fitur searching berdasarkan spesialisasinya berdasarkan abjad dari A sampai Z dan juga Z sampai A, dari awal hingga akhir dan dari akhir hingga awal abjad. Selanjutnya di sini menambahkan fitur ekspor data menggunakan Excel. Jadi ketika button Excel ini diklik, dia akan mengunduh file Excel dan diisi Excel ini akan menambahkan fitur daftar dokter yang sudah ditambahkan oleh admin. Di sini nama dokternya ini yang sudah ada dalam daftar dokter yang sudah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya di sini juga sama seperti sebelumnya, tapi ini ekspor menggunakan file PDF. Selanjutnya di sini ada fitur untuk menambahkan foto dokter. Jika sebelumnya tidak ada fitur menambahkan foto, ini sebagai bagian dari eksplorasi mandiri kami untuk agar ada foto dokternya. Selanjutnya jika foto telah ditambahkan, dia akan tampil di tabel dokter dan di kolom foto. Selanjutnya, setelah kita menambahkan foto dan muncul di database, foto tersebut akan tampil di daftar dokter. Untuk menambahkan foto, kita bisa tambah dokter. Jika sebelumnya tidak ada fitur menambahkan foto, sekarang bisa. Dan juga jika seperti dokter tes ini belum ada fotonya gitu, dia bisa diedit untuk ditambahkan foto. Selanjutnya live demo yang akan dijelaskan oleh rekan saya Noval Mirza Adila. Baik, terima kasih kepada Alif. Selanjutnya saya akan menampilkan live demo atau live project yang sudah kami perbarui. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Alif, sekarang saya akan jelaskan langsung di project yang telah kami buat. Untuk perubahan sendiri ada di dashboard admin. Untuk ini masuk akun pakai yang sudah dibuat akunnya di sini. Ada admin example.com. Data selanjutnya password 1, 2, 3.
untuk tampilan awal admin seperti ini. Nah, untuk dikelola dokter, kami sudah banyak perubahan di sini sudah terlihat. Untuk perubahan pertama, kami menambahkan fitur searching ya di sini. Bisa cari nama atau spesialisasi. Contohnya di sini saya akan mencari nama Dokter Alif. Nah, akan muncul yang dokter yang bernama Alif. Lalu untuk spesialisnya, contohnya sini spesialis anak ya. Maka akan muncul dokter yang spesialisasinya itu anak. Nah, untuk kelasnya sendiri atau kodenya, fitur searching ini ada di indeks admin ya. Kodenya sendiri itu ada di sini. Fitur search kurang lebih seperti ini formnya kelasnya. Selanjutnya ada fitur ini, ada sorting by name, nama atau spesialisasi. Contohnya di sini akan menunjukkan ASC atau ascending ya. Huruf berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Contohnya di sini A, lalu D. Kalau misalkan saya klik lagi di sini akan DSC atau descending dari huruf terbesar sampai terkecil. Selanjutnya ada spesialisasi juga, bisa spesialisasi anak atau kulit mata dan lain-lain. Di sini juga bisa. Kurang lebih untuk fitur sorting seperti itu. Untuk kodenya sendiri ada di bawah kode search. Kurang lebih kodenya seperti ini kelasnya. Selanjutnya ada fitur PageNet di sini. Ini untuk PageNet-nya kami atur 4 ya, karena menyesuaikan agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kecil. Untuk PageNet sendiri juga kami aturnya di sebelah sini. Ya, ini kami atur agar di tengah-tengah ya, agar rapi kelasnya. Dan untuk PageNet sendiri itu ada di dokter controller. PageNet. Dari sini. Per page-nya 4 ya. Akan muncul 4 di sini. Sudah disesuaikan agar tidak terlalu banyak dan sedikit juga. Untuk PageNet seperti itu. Lalu fitur selanjutnya ada ekspor data. Kami di sini bisa ekspor Excel dan juga PDF. Tentunya di sini coba download Excel. Nah, sini contohnya kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Ada daftar dokter, misalkan dokter yang banyak, atau kita ingin melihat daftar dokter dengan rincian Excel seperti ini. Untuk kodenya sendiri ada di daftar ekspor di sini ya. Dan juga kita membutuhkan beberapa library seperti website ini ya. Untuk ini digunakan untuk exporting Excel. Untuk tampilan sendiri di sini seperti daftar dokter dan lain-lain, bisa dibawa juga. Sejauh ini kami membuatnya seperti ini. Ya, sederhana dulu. Untuk misalnya ada PDF juga di sini, bisa ekspor PDF. Untuk ekspor PDF seperti ini hasilnya. Untuk ekspor PDF sendiri ada di, kita pakai DOM PDF dari sini. Untuk nah ini PDF lainnya. Ini tampilan atau view atau HTML yang kami buat untuk PDF daftar dokter ini. Ada nomor, nama, spesialisasinya. Bisa di atur lagi, cuman untuk saat ini PDF berbentuknya seperti ini. Nah, untuk dashboard
admin sendiri, daftar dokter, fitur-fiturnya cukup sekian. Lalu kami juga menambahkan di edit atau ditambah dokter. Itu bisa menambahkan foto dokter, ini opsional. Misalkan kami mau menambahkan dokter Mirza Olive, spesialisnya spesialis hati. Lalu untuk fotonya misalkan sini kita masukin ini ya, contoh ya, ini simpan. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ada dokter Mirza Olive. Untuk gambarnya diedit juga bisa, misalkan fotonya salah, masukin yang ini, update, nah maka akan muncul seperti ini. Bisa dihapus juga. Untuk live demo, perubahan atau tambahan-tambahan fitur dari kelompok kami cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Alif, kepadanya di. Oke, untuk kesimpulan dari proyek kami, aplikasi web klinik kesehatan ini berhasil dibangun menggunakan framework Laravel 11 dan juga bisa mengimplementasikan fitur-fitur fundamental yang telah ditetapkan. Sistem autentikasi dan otorisasi multiperan memisahkan alur kerja antara admin dan user, di mana admin dapat mengakses dashboard khusus untuk mengolah data master. Fitur utama yaitu manajemen data dokter telah berfungsi sepenuhnya, memungkinkan admin untuk melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete yang terhubung langsung ke database MySQL. Lebih dari itu, penambahan fitur searching, pencarian dokter, sorting, pengurutan data, pagination, halaman data yang dibagi menjadi beberapa halaman, dan ekspor data misalnya ke format Excel dan PDF. Memperkuat fungsionalitas aplikasi, fitur-fitur tersebut meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat navigasi data lebih efisien, memungkinkan admin mengolah data dengan lebih cepat, dan menyediakan mekanisme ekspor yang sangat berguna untuk laporan dan analisis. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.